Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gali Andika, NRP 20362011048. Saya di sini sebagai moderator akan memimpin jalannya presentasi Bahasa Indonesia. Untuk presentasi pertama dimulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Oke. Apakah PPT saya sudah terlihat? Sudah terlihat. Oke, terima kasih. Sebelumnya makasih buat moderator atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1, di mana anggotanya yang pertama ada Viko Dwiki Alvaris, NRP 001, Muhammad Abisa Maizar, NRP 0045, Rizky Adinata Pangestu, NRP 0064, Muhammad Ali Mukodas, NRP 01, Muhammad Fikri Rahman, NRP 002, dan Andi Natasha, NRP 03. Nah, pada malam ini kami akan menjelaskan mengenai artikel kami, di mana artikel kami berjudul Peranan Penting Generasi Milenial dalam Mempertahankan Adat Kebudayaan Daerah. Nah, untuk pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan atau latar belakang. Untuk pendahuluan atau latar belakang mungkin bisa dijelaskan teman saya Fikri. Indonesia memiliki lebih dari 300 suku bangsa yang berjumlah 1.340 suku bangsa menurut sensus BPS tahun 2010. Suku Jawa adalah kelompok terbesar yang ada di Indonesia dengan jumlah yang mencapai 41% dari total populasi. Maka dari itu, Indonesia memiliki beraneka ragam kebudayaan yang meliputi kepercayaan, bahasa, dan adat istiadat. Kebudayaan sendiri merupakan unsur penting dalam proses pembangunan atau keberlanjutan suatu bangsa. Indonesia juga memiliki beraneka ragam budaya yang diwariskan secara turun-temurun oleh berbagai macam suku dan etnis. Hal tersebut merupakan kekayaan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Oleh karena itu, mewariskan budaya kepada generasi muda sangat penting karena mereka yang akan menyampaikan budaya tersebut pada generasi berikutnya. Kebudayaan dapat diwarisi jika dipelajari dan disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat. Peran masyarakat dalam melestarikan budaya sudah sepatutnya dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi yang sudah ada. Pada kenyataannya, teknologi tidak selalu berdampak positif. Ada pula dampak negatif yang akan ditimbulkan. Nah, dari latar belakang kami dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi itu memiliki cukup banyak dampak yang akan didapatkan, yaitu dampak positif maupun dampak negatif. Nah, salah satu contoh dampak negatif yang ditimbulkan yaitu masyarakat semakin banyak menerima budaya-budaya baru dari luar, sehingga masyarakat mulai mengabaikan dan melupakan kebudayaan kita sendiri. Nah, adapun tujuan dari pembuatan artikel kami ini yaitu harapannya agar generasi muda dapat tetap terus melestarikan kebudayaan kita sendiri dan lebih mengenalkan lagi budaya kami keluar. Selanjutnya yaitu daftar pustaka. Setelah kami melakukan pencarian jurnal di berbagai sumber, kami mendapatkan beberapa jurnal yang relevan dengan penelitian kami, yaitu yang pertama, Wahyuni Emi tahun 2018 yang berjudul Kemampuan Masyarakat dan Budaya Asing dalam Mempertahankan Budaya Lokal di Kecamatan Datuk Bandar. Ulasan tentang jurnal ini memiliki kesamaan, yaitu sama-sama mempertahankan kebudayaan lokal dari kebudayaan asing. Dan perbedaan dalam penelitian ini adalah lebih berfokus kepada pertahanan kebudayaan lokal secara menyeluruh. Sedangkan dalam jurnal ini hanya berfokus pada salah satu kebudayaan lokal saja. Nomor 2 yaitu Suparno tahun 2018, mempertahankan ekstensi budaya lokal Nusantara di tengah arus globalisasi melalui pelestarian tradisi gawe Dayak Sintang. Pada jurnal ini menggunakan metode kualitatif dengan bentuk penelitian studi kasus. Jurnal ini memiliki kesamaan dengan penelitian ini yaitu mempertahankan kebudayaan lokal dari kebudayaan asing. Dan perbedaan jurnal ini dengan penelitian ini adalah pada jurnal ini penulis berfokus pada mempertahankan ekstensi budaya lokal dengan pelestarian tradisi gawe Dayak Sintang. Sedangkan dalam penelitian ini penulis lebih berfokus pada peranan penting generasi milenial mempertahankan kebudayaan lokal secara menyeluruh.
Selanjutnya, dari hasil penelitian dan pembahasan kami yang ditampilkan di slide yaitu pembahasan yang pertama, westernisasi dan hilangnya kepedulian terhadap budaya lokal. Adapun faktor-faktor masuknya budaya asing yaitu dari masyarakat sendiri yang bersifat konsumtif terhadap produk luar negeri. Yang kedua, pengaruh perkembangan teknologi informasi. Yang ketiga, masuknya karya yang mengandung nilai budaya asing. Yang keempat, kurangnya kesadaran masyarakat. Pembahasan yang kedua yaitu peranan milenial dalam mempertahankan kebudayaan daerah, yang dimana pencegahan masuknya budaya luar ke dalam negeri perlu diantisipasi, terutama oleh kalangan generasi milenial, dikarenakan dengan masuknya budaya luar bisa mengikis budaya daerah dan mengubah habit masyarakat daerah. Dalam penanganan pembatasan masuknya budaya luar ini, kita bisa menyaring informasi yang masuk ke dalam negeri mengenai gaya hidup ataupun memberi pemahaman kepada masyarakat dalam mempertahankan budaya daerah. Ya, selanjutnya ada metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dengan pendekatan filosofis, metode kualitatif bermaksud memahami perilaku, persepsi, motivasi, tindakan atau fenomena, dan menuangkannya secara deskriptif dalam kalimat. Untuk kesimpulannya, seperti yang kita ketahui bahwasannya banyaknya budaya asing yang masuk ke dalam negeri, maka diharuskan adanya tindakan yang dilakukan oleh kader bangsa untuk mempertahankan kebudayaan daerah, terkhusus milenial. Generasi milenial harus aktif dalam mempertahankan kebudayaan daerah, baik dengan menggunakan media masyarakat maupun media sosial. Sebagai generasi milenial harus bijak dan cerdas dalam menggunakan media sosial untuk mempertahankan kebudayaan daerah dan menyaring masuknya budaya asing. Ya, mungkin cukup sekian dari kelompok 1. Silakan ada pertanyaan mungkin dari kelompok-kelompok lain. Ya, untuk dari kelompok 8, terlebih dahulu Asar, gimana pertanyaannya? Baik, terima kasih kelompok 1 telah memberikan saya kesempatan untuk memberikan pertanyaan. Jadi saya ingin menanyakan mengenai kajian dari penelitian saudara-saudara. Apakah tidak ada kajian mengenai situasi terkini yang saat kondisi saat ini, bagaimana generasi-generasi muda yang istilahnya sedang mengencarkan seni-seni dan budaya lokal di daerah mereka. Kemudian apa saja kajian-kajian pemerintah yang saudara lakukan dalam penelitian Anda yang mau mendukung bahwa pelestarian budaya ini harus dilaksanakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita tabung dulu pertanyaannya. Untuk yang selanjutnya ada dari kelompok 2, Dimas. Dipersilakan. Ya, terima kasih. Dari saya, Dimas Krisnawardana dari perwakilan kelompok 2 ingin bertanya, kenapa dari kelompok 1 memilih untuk menggunakan metode penelitian kualitatif pada judul artikel yang Anda pilih? Terima kasih. Terima kasih, Saudara Dimas. Lanjut untuk yang selanjutnya, ada pertanyaan dari kelompok 3, Afif.
Saya Afif Nur Muhammad dari perwakilan kelompok 3. Pertanyaannya adalah, apakah budaya luar benar-benar bisa dihapus dari kehidupan saat ini? Sedangkan saat ini gaya hidup kita rata-rata mengacu pada budaya luar seperti musik, cara berpakaian, makanan. Kalau benar-benar bisa, berikan alasannya atau pendapat dari kelompok 1. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih untuk Afif. Untuk yang selanjutnya dari kelompok 5 ada Adnan Haris. Persilakan. Baik, terima kasih. Saya Adnan Haris, perwakilan dari kelompok 5. Izin bertanya, bagaimana cara kalian sebagai mahasiswa untuk mengenalkan budaya daerah kepada orang lain? Ya, kita tampung dulu mungkin. Dilanjutkan untuk sesi menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Dimulai dari saya dulu. Saya Muhammad Abisa Mejar, NRP 045. Izin menjawab dari kelompok 2. Tadi bertanya kenapa dari kelompok 1 memilih metode penelitian metode kualitatif. Karena sifatnya yang elaboratif, penelitian kualitatif dapat dengan mudah membantu peneliti untuk menggali informasi yang lebih dalam terkait suatu topik penelitian yang nantinya informasi yang didapatkan dapat digunakan untuk menentukan tujuan penelitian. Dari Dimas, apakah sudah menjawab? Dari Iya, kelompok dari 2 kelompok sudah. 2 perwakilan aja gimana? Iya, dari kelompok 2 sudah jelas. Oke, terima kasih. Oke, mungkin saya akan menjawab pertanyaan 8 terlebih dahulu. Dari pertanyaan Asar, bagaimana generasi muda menggencarkan seni dan budaya lokal dan juga kajian mengenai kebijakan pemerintah dalam pelestarian budaya. Nah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, bagaimana generasi muda menggencarkan seni dan budaya lokal. Dari yang saya tahu, ada beberapa komunitas yang menggencarkan seni dan budaya lokal daerah. Salah satunya itu bisa dilihat di Instagram, yaitu Jatim Biennale. Itu komunitasnya berada di Jawa Timur. Nah, selain itu, kita juga bisa lihat dari sosial media yang sudah cukup banyak orang menerapkan budaya Indonesia di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, salah satu contohnya di luar negeri itu bisa dilihat dari Jerome Pauline dan juga masih banyak influencer-influencer lain. Selanjutnya untuk pertanyaan Asar yang kedua, kajian mengenai kebijakan pemerintah dalam pelestarian budaya. Nah, untuk kajian pemerintah dalam pelestarian budaya, ada salah satu artikel yang membahas hal tersebut. Judulnya, Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Kesenian Tradisional di Kota Makassar, karangan Ika Monika. Nah, dari artikel tersebut itu, adapun kebijakan pemerintah daerah dalam melestarikan kesenian tradisional di Kota Makassar adalah yang pertama, melaksanakan pembinaan kelompok kesenian, 2, menjadi fasilitator sarana atau prasarana kepada kelompok seni dalam kegiatan pertunjukan seni tradisional. Yang ketiga, menjadi mediator kepada masyarakat dalam mengembangkan potensi wisata untuk mendapatkan bantuan dana dari instansi swasta. Yang keempat, bekerja sama dengan kelompok seni di Kota Makassar. Yang kelima, mengadakan acara rutin pegelaran seni tradisional. Untuk jawabannya mungkin cukup sekian. Dari Asar, apakah ada tanggapan? Menurut saya jawabannya sudah cukup menjawab pertanyaan saya. Terima kasih, kelompok 1. Oke, terima kasih kembali. Oke, nama saya Muhammad Ali Muqaddas, NRP 001. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3.
yaitu apakah budaya luar benar-benar bisa dihapus di dalam negeri dengan melihat kondisi bangsa saat ini. Untuk budaya luar yang masuk ke dalam negeri sebenarnya sulit untuk dihapus. Jadi kita di sini tidak membicarakan tentang penghapusan kebudayaan luar yang sudah masuk ke dalam negeri, tapi lebih ke arah penyaringannya, di mana kita bisa menerima budaya yang tidak membawa pengaruh buruk terhadap budaya dalam negeri dan juga tidak membawa pengaruh buruk terhadap habit-habit kader bangsa kita. Apakah sudah menjawab untuk kelompok 3? Sudah cukup. Makasih. Saya Muhammad Fikri Rahman yang RP 002. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Bagaimana cara kita sebagai mahasiswa untuk mengenalkan budaya daerah kepada orang lain? Jadi, jika kita sebagai mahasiswa sudah memahami budaya kita sendiri, maka kita dapat memperkenalkan budaya daerah kepada orang lain. Kita dapat mengajarkannya pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Contohnya mengajarkan beberapa kosakata dalam bahasa daerah, mengajarkan tarian tradisional, cara memainkan alat musik, cara membatik, cara membuat wayang kulit, dan lain-lain. Selain itu, kita juga bisa sekaligus belajar tentang budaya dari orang yang kita kenalkan. Dengan begitu, budaya tradisional akan semakin dikenal oleh banyak orang di Indonesia. Apakah sudah menjawab untuk kelompok 5?